berjudul Penyambung Lidah Orang Mati. Cerita ini dirangkum dari keterangan orang lain dan oleh seseorang yang menjadi saksi dari seseorang medium pemanggil arwah, yang dilakukan tidak dengan cara biasa, yang dikenal sebagai penyambung lidah orang mati. Bukan karena kemampuannya mendengar arwah, tapi karena ia bisa menjadi mulut mereka. Secara harfiah, ritual yang dilakukannya melibatkan bagian tubuh manusia yang telah mati. Dan sejak ia memulai praktik ini, hidupnya berubah menjadi kutukan panjang tanpa akhir. Cerita ini bukan untuk menghibur. Cerita ini adalah peringatan. Sebelum lanjut ceritanya, bantu klik subscribe, like, dan komen ya, biar jejak arwah makin giat membuat cerita horor. Terima kasih. Mari kita lanjutkan cerita horornya. Dia adalah Laras. Nama yang saya samarkan, lahir di desa kecil di daerah lereng Gunung Merapi. Ia adalah anak dari seorang dukun perempuan bernama Mbok Rami yang terkenal karena ilmu gaib dan kemampuannya berkomunikasi dengan arwah lewat media tubuh. Namun Laras tidak tahu bahwa ia dikandung bukan dari hubungan biasa, melainkan dari ritual pemanggilan arwah leluhur jahat. Saat berumur 5 tahun, ia sering melihat ibunya berbicara sendiri di tengah malam dengan suara yang bukan suaranya dan dengan mata yang membalik putih. Seringkali Laras melihat sosok hitam berdiri di belakang ibunya. Sosok tinggi, berambut panjang, dengan wajah seperti terbakar, dan matanya melotot menatap Laras, seolah menyampaikan pesan, "Kau akan menjadi wadah berikutnya." Singkat cerita, saat Laras berumur 10 tahun, ibunya meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan dalam posisi bersila di tengah lingkaran abu kremasi manusia. Matanya terbakar dan lidahnya menjulur panjang sampai menyentuh lantai. Tak ada warga yang mau menguburkan jasadnya karena mereka tahu Mbok Rami telah berhutang pada dunia arwah. Sejak saat itu, Laras dibesarkan oleh bibinya yang juga dukun, tapi lebih halus. Namun satu hal tetap ditanamkan padanya, bahwa ia adalah anak dari dua dunia, dan bahwa suatu hari ia akan dipanggil untuk meneruskan warisan darah itu. Kita percepat ya, saat Laras berusia 19 tahun. Ia mulai mendapat panggilan dalam mimpi. Mimpi tentang krematorium tua, mayat yang berbicara tanpa bibir, dan tangan-tangan yang mencengkram dari dalam tanah. Bibinya menjelaskan bahwa waktunya telah tiba untuk memulai ritual pertama, menjadi penyambung lidah orang mati. Ritualnya tidak seperti pemanggilan biasa. Ia harus menelan campuran abu kremasi dari orang yang baru meninggal, darah ayam cemani, dan potongan lidah dari mayat yang baru dikubur. Ritual dilakukan di tengah malam Jumat Kliwon di sebuah bangunan kosong bekas rumah jagal. Dindingnya penuh bekas darah kering, dan di tengah ruangan terdapat kursi rotan tua. Laras duduk di situ. Mulutnya dijejali campuran tersebut. Seketika ia kejang, lidahnya menegang, dan dari tenggorokannya keluar suara laki-laki parau. Jangan buka peti di kamar bawah tanah itu. Jangan ulangi kematianku. Itu adalah suara dari jenazah yang abunya ia telan.
Sejak saat itu, Laras resmi menjadi jembatan dunia arwah. Malam-malam berikutnya, Laras mulai mengalami kejadian aneh. Bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Setiap pukul 3 pagi, sosok itu perlahan mendekat, lalu menghilang tepat sebelum menyentuhnya. Suara-suara anak kecil menangis mulai terdengar dari bawah lantai. Saat diperiksa, tak ada apa-apa, tapi lantai kamar Laras mulai muncul retakan seperti bekas cakaran. Datanglah seorang wanita paruh baya bernama Bu Retno yang ingin berbicara dengan suaminya yang mati karena kebakaran misterius. Laras menyiapkan ritual. Saat proses pemanggilan dimulai, api lilin tiba-tiba padam meski tak ada angin. Ruangan jadi sangat dingin. Laras mulai bicara dengan suara berat dan menakutkan. Kau bakar aku, Retno. Aku tahu. Aku melihatmu menyiramkan minyak. Bu Retno berteriak dan kabur. Namun saat ia membuka pintu keluar rumah Laras, tubuhnya membeku, matanya menatap ke langit-langit rumah. Ia melihat sesosok tubuh hangus, setengah terbakar, menggantung terbalik dari langit-langit, menatapnya dengan mata kosong, dan darah mengalir dari lubang hidungnya. Seminggu kemudian, tetangga melaporkan rumah Bu Retno dipenuhi suara tangisan laki-laki. Ketika polisi datang, mereka menemukan tubuh Bu Retno duduk membatu di ruang tamu. Mulutnya terbuka dan dari dalamnya keluar abu hitam. Laras mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Beberapa arwah tidak ingin pergi. Mereka tetap tinggal di tubuhnya. Ia mulai mengalami hal-hal yang tak masuk akal. Saat bercermin, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia sering menemukan dirinya di tempat yang tak ia kenal. Tanpa ingat bagaimana sampai ke sana, ia mendengar suara bisikan dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajari. Puncaknya, ia mengalami kerasukan. Berhari-hari setelah mencoba menyambungkan seorang arwah anak kecil yang mati karena kecelakaan. Anak itu tidak mau keluar. Ia bermain, menyanyi, menangis, dan menggerakkan tubuh Laras seenaknya. Selama 6 hari, tubuh Laras digunakan untuk bermain oleh roh anak tersebut. Suatu malam, seorang tetangga mengaku melihat Laras berdiri di luar rumahnya, menatap ke arah jendela, lalu berjalan dengan posisi terbalik, tangan di tanah, kepala di bawah, kaki melengkung ke atas, matanya putih, dan mulutnya menggumam lagu anak-anak. Ketika didekati, Laras menghilang dalam sekejap. Ritual terburuk datang saat seorang pria kaya bernama Pak Tono membawa abu putrinya yang meninggal karena pembunuhan sadis. Abu itu diduga dicampur dengan abu pembunuhnya karena terjadi kekeliruan saat kremasi massal. Saat abu itu ditelan, Laras tidak hanya terhubung dengan satu arwah, tapi 2, korban dan pembunuh. Dalam tubuhnya terjadi perebutan lidah, tangannya bergerak sendiri, mencakar wajahnya, lidahnya menjulur tak terkendali, dan suara-suara tumpang tindih. Aku ingin tubuh ini. Yang mengiris lehermu. Tiba-tiba lampu meledak, dinding rumah berdarah. Dari lorong rumah terlihat bayangan makhluk tinggi hitam tanpa wajah berjalan perlahan ke arah ruangan ritual. Pak Tono pingsan dan Laras kehilangan kesadaran selama 2 minggu. Sosok makhluk itu mulai muncul di cermin. Ketika Laras bercermin, sesekali sosok hitam kurus berdiri di belakangnya.
Matanya menganga kosong. Wajahnya pecah seperti tanah retak. Tubuhnya menempel di langit-langit, merangkak perlahan, mengikuti kemanapun Laras pergi. Dalam ilmu gaib Jawa kuno, dikenal istilah lidah ketujuh. Seseorang yang telah menjadi penyambung bagi 7 arwah berdarah akan menjadi wadah permanen bagi arwah jahat tertua. Laras tak tahu bahwa ia sudah memenuhi syarat itu. Malam itu, Laras bermimpi. Ia berada di lorong krematorium yang tak ada ujungnya. Di setiap sisi dinding menempel lidah-lidah manusia, bergerak seperti ulat. Di ujung lorong ada gerbang kayu besar dengan tulisan, "Lidah ini bukan lagi milikmu." Saat ia membuka pintu, suara jeritan ribuan orang menyambut. Ia melihat tubuhnya sendiri duduk di kursi ritual. Tapi wajahnya bukan wajahnya lagi. Wajah itu memiliki 7 mata, 3 mulut, dan tersenyum lebar dengan lidah menjulur seperti ular. Lidah itu berbicara. Tubuh ini adalah ruang tunggu. Kau hanya penjaga pintu. Kini Laras hidup di kota besar, membuka klinik spiritual rahasia. Ia hanya menerima pasien terpilih. Biasanya orang kaya yang menyimpan dosa. Di ruang ritual bawah tanah yang dijaga gaib, ia melakukan pemanggilan arwah. Tapi ada aturan. Setiap pasien harus membawa abu dari orang yang mati secara tidak wajar. Setiap pasien harus menuliskan 1 dosa yang belum pernah mereka akui. Yang mereka tak tahu, Laras tak lagi menghubungkan mereka dengan arwah yang mereka minta, tapi dengan arwah yang haus tubuh baru. Pasien-pasien Laras mulai kehilangan identitas. Ada yang pulang dengan mata tertutup kain hitam dan tak pernah bicara lagi. Ada yang berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri, memaki-maki dalam bahasa kuno. Rumah Laras kini dijaga oleh arwah tak kasat mata. Mereka berbicara melalui dentingan sendok dan cangkir. Dan pada malam tertentu, tetangga mendengar suara teriakan dari dalam tanah. Beberapa minggu setelah membuka kliniknya di kota, Laras kedatangan seorang wanita muda bernama Rani. Ia membawa abu ibunya yang meninggal bunuh diri dengan cara mencongkel matanya sendiri di kamar mandi. Selama ritual, Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Abu terasa dingin, seperti salju. Saat masuk ke tubuhnya, Laras langsung muntah darah dan pingsan. Ketika bangun, ruangan sudah gelap total. Tak ada cahaya, tak ada suara. Tapi dari kejauhan, terdengar bunyi kaki diseret. Perlahan mendekat. Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua tanpa bola mata. Hanya lubang hitam menganga dari wajahnya. Tubuhnya ditutupi kain kafan robek. Tangannya membawa cermin retak. Sosok itu berdiri di belakang Laras dan berbisik, "Anakku berbohong. Aku tidak mati karena bunuh diri. Aku dibutakan agar tak bisa melihat kebenaran. Kau akan melihat apa yang kulihat." Sejak itu, Laras setiap malam melihat hal-hal yang belum terjadi. Kematian pasiennya, wajah-wajah mayat yang belum meninggal, termasuk wajahnya sendiri, dengan mata kosong dan kulit terkelupas. Suatu malam, datang seorang lelaki tua mengenakan jas hitam, membawa toples berisi abu yang sangat pekat. Lelaki itu hanya berkata, Saya hanya ingin bertemu dengan diri saya sendiri.
Saat ritual dimulai, Laras merasakan kejang aneh. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat panas. Lidahnya terasa seolah dijahit dari dalam. Lilin mencair secepat air. Sosok lelaki itu tiba-tiba hilang dari tempat duduknya. Tapi dari cermin di sisi ruangan, ia masih terlihat duduk, tersenyum. Namun dengan wajah yang membusuk, tiba-tiba kursi Laras terdorong sendiri. Ia terangkat ke udara. Dari balik tembok muncul bayangan besar tanpa kepala, tapi dengan mulut di dadanya. Mulut itu tertawa. Suara yang menggemuruh seperti ribuan orang bicara bersamaan. Setelah ritual, Laras tidak menemukan lelaki tua itu di manapun. Tapi abu dalam toplesnya berubah menjadi gumpalan daging basah yang masih berdetak. Laras tahu waktunya tak lama. Setiap malam ia mengalami paruh mimpi paruh nyata. Ruangan kremasi, lorong panjang, pintu-pintu yang membuka sendiri, dan suara yang memanggil. Lidahmu adalah jembatan terakhir. Setelah itu, dunia akan terbuka. Ia mencoba berhenti, tapi arwah dalam dirinya mulai memberontak. Tubuhnya membiru, matanya sering berdarah, dan dari telinganya keluar debu hitam. Ia tak bisa tidur tanpa terbangun dalam posisi duduk bersila, seolah tengah melakukan ritual dalam tidur. Suatu malam, tetangganya melihat Laras berjalan ke taman umum pukul 2 pagi. Ia duduk di tengah lapangan, mengunyah bunga kamboja putih sambil tertawa dengan suara anak-anak. Ketika ditanya esoknya, Laras tidak ingat apapun. Orang-orang mulai menyadari klinik Laras aneh. Seorang petugas pengantar paket mengaku melihat seseorang berdiri di jendela lantai 2. Meski rumah itu hanya punya 1 lantai, orang lain mendengar suara tangisan bayi di dalam dinding. Suatu hari, sepasang suami istri datang untuk bertemu anak mereka yang mati keguguran. Saat Laras melakukan ritual, mereka mendengar suara tangisan bayi yang berubah menjadi erangan tua. Dari perut Laras terdengar suara seperti tawa pelan. Kemudian sosok bayi kecil merangkak di langit-langit. Matanya hitam sepenuhnya dan kepalanya retak. Bayi itu menatap mereka dan berkata dengan suara dewasa, Kalian tidak cukup berdoa. Sekarang aku bukan milik kalian. pasangan itu lari. Tapi sejak malam itu, mereka mendengar suara ketukan dari dalam lemari di rumah mereka. Setiap pukul 1 malam, Laras kini tak bisa membedakan dunia nyata dan gaib. Ia melihat orang-orang di sekitarnya sebagai mayat. Ia berbicara dengan burung gagak yang menyebut dirinya pengantar pesan arwah. Ia tak makan apapun selain tanah kuburan basah. Saat membuka bajunya, ia melihat luka berbentuk wajah manusia muncul di kulitnya. Mulut-mulut kecil mulai tumbuh di leher dan pundaknya. Kadang tertawa sendiri. Ia sadar tubuhnya bukan lagi miliknya. Malam terakhir, Laras duduk di ruang ritualnya, memandangi 7 foto pasien yang arwahnya ia sambungkan. Di belakang foto itu, muncul tangan-tangan hitam dari dinding, meraih dan menarik Laras masuk. Ia sempat berteriak, Tolong, jangan jadi penyambung lidah. Mereka akan tinggal bersamamu selamanya. namun semua terlambat. Beberapa hari setelah Laras menghilang, warga sekitar mengeluh mendengar suara ketukan logam
dari dalam tanah di bawah rumahnya. Beberapa mengaku mendengar nama mereka dipanggil saat melewati rumah itu. Seorang anak kecil yang bermain terlalu dekat dengan rumah. Laras ditemukan duduk diam dan berbisik ke anak kecil itu. Kakak Laras bilang aku bisa main sama dia selamanya. Sejak itu, garis-garis merah muncul di depan pagar rumah. Seolah-olah ada sesuatu dari bawah tanah yang ingin keluar. Seorang paranormal muda mencoba masuk ke rumah Laras untuk menyelidiki. Ia menyiapkan kamera, sensor EMF, dan jimat perlindungan. Namun hanya sempat mengirim satu pesan suara sebelum semuanya gelap. Aku lihat dia, tapi itu bukan dia. Wajahnya seperti terbuka ke belakang. Lidahnya menjulur ke lantai. Di belakangnya ada ratusan orang, semua tanpa wajah. Kamera hanya merekam 1 detik terakhir. Cahaya lilin, lalu suara bisikan serempak. Kau selanjutnya. Paranormal itu ditemukan pagi hari di halaman. Matanya terbakar dan lidahnya tak ditemukan. Cerita Laras menyebar di kalangan dunia gaib. Ia tak lagi manusia. Ia disebut sebagai penjaga gerbang lidah, entitas yang hidup di antara dunia arwah dan dunia manusia. Jika seseorang mencoba berbicara dengan arwah lewat ritual terlarang, maka Laraslah yang akan muncul, bukan untuk menyambungkan, tapi untuk mengambil. Tubuhnya kini terdiri dari ratusan lidah arwah yang ia sambungkan dulu. Ia tidak bicara, ia berbisik dari balik tulang. Dan setiap Jumat Kliwon, konon gerbang rumahnya terbuka sedikit, cukup untuk 1 pengunjung masuk dan tak kembali. Sebagai wejangan dari cerita ini, ilmu gaib bukan permainan. Berbicara dengan yang telah mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa harga, karena setiap arwah yang datang selalu ingin kembali. Dan bila kau bersikeras menyambung lidah mereka, jangan salahkan siapapun jika yang datang bukanlah mereka yang kau rindukan, tapi mereka yang haus tubuh baru. Beberapa pintu tak pernah boleh dibuka, dan beberapa suara tak pernah boleh dijawab. Tamat.